Kusta itu kan kalau nama bahasa Makassarnya kan kandala. Yang biasa minta-minta itu begitu. Salah satu jenis penyakit yang kata orang itu menular. Penderitanya tidak sempurna anggota badannya begitu. Memang itu kan ada juga yang turunan. Telinganya itu agak mengombang, ya mukanya itu kayak toh, yang besar tuh, mukanya itu merah apa toh, yang begitu. Atau tangannya melengkung. Ya kalau ibarat kata orang menjijikkan. Saya terkena penyakit kusta tahun 1972. Waktu itu saya duduk di bangku kelas 5 SD. Waktu itu ada bercak putih menebal, tapi tidak terasa. Cuma waktu saya itu tidak tahu kalau penyakit itu adalah penyakit kusta. Nanti setelah saya kelas 2 SMA, tangan saya langsung bengkok. Saya baru sadar bahwa saya terkena penyakit kusta. Jadi waktu itu teman-teman sekolah, dia sepertinya meledekin saya. Waktu itu saya betul-betul down. Saya sudah frustrasi. Sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Saya mengabdi selama 3 tahun di kantor gubernur Sulawesi Selatan. Namun apa yang terjadi setelah saya mau menjadi pegawai tetap, saya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai negeri. Maka secara otomatis dan resmi saya diberhentikan atau saya dipecat jadi pegawai negeri sipil. Nama saya Fatmawati. Awalnya saya dikena penyakit itu umur 6 tahun. Tanda-tanda yang pertama diketemukan itu adalah bercak putih. Awalnya di dahi, akhirnya lama-kelamaan seluruh badan penuh. Tapi kita tidak tahu kalau itu kusta. Setelah umur 15 tahun, nah, ini tangan sudah mulai membengkok, saya malu untuk sekolah, jadi saya tidak sempat tamat SMP. Di sini kan daerah, maksudnya orang yang pernah mengalami kusta tuh rata dapat, tapi baru kali ini tidak keluar saya punya. Sedangkan itu Pak RW sendiri tidak dapat. Iya, jadi dia mau menghadap lagi ke dinas. Dapat cuma penderita banyak-banyak yang dapat. Sekarang tidak. Kuman kusta ini menular melalui saluran nafas dan kontak kulit yang erat dan lama. Jadi kuman kusta itu tidak melalui darah, tidak ada di dalam darah, tidak melalui makanan atau minuman, tidak melalui pakaian, tidak melalui air yang kita pakai mandi, kemudian menular melalui air, itu tidak. Satu penelitian, 100 orang diisolasi, kemudian terpapar oleh kusta, ternyata 95% kebal terhadap kusta, kemudian hanya sisa 5%. Dari 5% ini, 3% itu menjadi sakit,
tapi sembuh karena adanya kekebalan tubuhnya sendiri, kekebalan alamiah tubuhnya. Yang 2% ini karena tidak punya kekebalan tubuh yang cukup, maka dia akan menjadi sakit, kusta, tapi dengan adanya pengobatan dia akan sembuh juga. Obatnya tersedia gratis di puskesmas. Adalah pembunuhan karakter, karena dengan membunuh karakter orang-orang yang pernah mengalami kusta, akhirnya mereka kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Lebih-lebih kaum perempuan sangat susah untuk mendapatkan jodoh. Permata hadir karena kami adalah orang yang pernah mengalami kusta. Kami merasakan perlakuan stigma dan diskriminasi sungguh sangat kejam. Permata hadir untuk memperjuangkan teman-teman yang lain dengan harapan ke depan, semoga teman-teman yang lain yang masih terkena penyakit kusta, dia bisa bebas dari stigma dan diskriminasi. Jadi bagaimana sekarang? Ya sudah baik nih, sudah bergaul sama saudara-saudara di kampung. Itu dibilang merasa malu pasti ada, walaupun kita usahakan tapi pasti ada. Karena kita ini berbeda itu orang sehat, kita orang sakit sudah cacat, mana muka jelek, tapi kalau dibilang tidak seperti dulu ya banyak perubahan. Ya betul Bu, kita ini sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi itu cacat biarlah cacat, yang penting hati kita, jiwa kita tidak cacat. Itu yang kita mau perlihatkan kepada masyarakat. Karena penyakit ini adalah penyakit biasa, tidak ada masalah. Karya apa dia mau bikin, apa yang bisa kerjakan di kampungnya masing-masing. Ataupun kalau misalnya yang ada di kota ya apa yang bisa dia buat ya silakan berkarya. Karena intinya kita ini sebenarnya mempunyai potensi yang sama, cuma lingkungan pekerjaan pun bisa menerima. Tapi kira-kira Pak Baris memang tidak mau pulang, mau tinggal di sini. Keyakinan untuk pulang pasti ada. Tapi kita harus melihat juga pulang untuk bagaimana. Ya. Apakah pulang hanya untuk tidur di rumah atau tinggal di sini sambil mencari Berjuang terus. Bagaimana mengkampanyekan, mensosialisasikan, menyadarkan kepada masyarakat, kepada publik bahwa kusta tidak perlu ditakuti, tidak perlu dijauhi, tidak perlu diskriminasi. Bersama Chef Haryo Pramo, temukan ketika saya berinteraksi dengan orang-orang yang tinggal di perkampungan kusta, saya merasa ada gairah untuk hidup karena di sekitar itu adalah orang-orang yang terkena penyakit kusta juga. Jadi saya melihat mereka itu sama dengan saya, maksudnya malah ada yang lebih parah dengan saya. Itu salah satu motivasi untuk kenapa saya mau bertempat tinggal di kampung kusta. Selain dari jauh keluarga, juga di sini lebih punya harapan hidup begitu. Banyak pekerjaan yang kita bisa lakukan. Teman-teman yang pernah mengalami kusta di sini juga bukan hanya pengemis, ada yang tukang parkir, ada yang tukang beca, ada yang punya apalagi namanya pengepul dan pemulung, bahkan ada yang apalagi namanya kerajinan dan mebel itu. Mereka kalau kita melihat kehidupannya normal-normal saja, maksudnya tidak beda dengan kehidupan orang yang di luar perkampungan. Ketika orang berbicara tentang kusta, ketika orang berbicara tentang cacat, itu semua hanya dikaitkan dua, antara sosial dan kesehatan. Padahal kusta itu bukan masalah dua lembaga saja ini. Saya pikir semua elemen, semua instansi itu
harus terlibat di dalamnya untuk mengambil bagian dalam penyelesaian masalah kusta. Ini sudah kebunti mau suruh tijai. Namun sampai sekarang ini kami belum mendapat respon yang baik dari teman-teman lembaga lain, itu baik dari koperasi, dari tenaga kerja, atau dari lembaga-lembaga lain. Itu sampai sekarang belum. Jarang ada dari dalam Indonesia yang pesan, rata-rata dari luar dikirim ke Belanda. Belanda deh. Oh iya. Membuat kolam untuk perendaman kaki untuk perawatan diri. Bagaimana supaya kita tidak berlanjut itu luka yang ada di kaki. Kan dulu ada yang bisa didapatkan seperti sepatu, teman-teman dikasih kacamata yang bagi yang rusak matanya, dibawa ke rumah sakit, didampingi oleh fasilitator. Teman-teman semua bersemangat untuk masuk ke KPD. Jadi kita pikir di KPD apa yang kita buat di KPD kalau selain cuma untuk merendam kaki. Ada pemohon yang mau. Sudah baca aturannya? Terima kasih. Dia sebenarnya begini. Ini kan anggota yang sudah nyambung. Ya, kita sudah bikin aturan. Iya. Kita membentuk kelompok usaha KPD, yaitu KUK. Kita peruntukan kepada teman-teman yang aktif dalam perawatan diri. Dengan keadaan cacat begini, saya juga bisa berkarya seperti orang yang sehat yang lainnya yang ada di luar. Jadi saya minta teman-teman, kalau seumpama memang ada orang yang mengalami kusta, tolong cepat-cepat, jangan merenungkan diri bilang, saya ini tidak bisa. Usahakan, kita harus bisa. Tidak ada lagi stigma bahwa kusta itu adalah keturunan, kusta itu adalah kutukan, karena apalagi namanya kita sudah ketahui bahwa kusta itu betul-betul disebabkan oleh kuman. Dan ketika masyarakat tahu tentang penyakit kusta, ya tentu tidak ada lagi masalah dengan kusta.